to Geoforce Indonesia, a geosynthetics engineering-based company. Geoforce Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang rekayasa geosintetik. Perusahaan kami tumbuh secara cepat menjadi sebuah perusahaan spesialis pada perkuatan tanah di Indonesia. Bisnis kami meliputi desain, penyediaan, dan pemasangan material geosintetik yang didukung secara penuh oleh tenaga-tenaga profesional yang berpengalaman di bidangnya, memberikan solusi atas masalah geoteknik dengan teknologi terkini. Percayakan kami sebagai solusi atas permasalahan perbaikan tanah Anda. Selamat datang buat semua peserta yang ada di dalam Zoom meeting ini. Terima kasih buat semuanya. Pada kesempatan pagi hari ini, kita akan melaksanakan virtual field trip dengan PT Geoforce Indonesia yang bekerjasama dengan Himpunan Mahasiswa Sipil Universitas Jakarta dengan tema estetik dan fungsional dengan geosintetik. Pertama-tama, saya mengucapkan selamat datang dan assalamualaikum buat kita semua.
Alangkah baiknya sebelum kita mulai acara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu. Waalaikumsalam. Sebelum acara ini kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut ajaran kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat kepada Bapak Insinyur Murojin MT, selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Jakarta beserta jajarannya. Yang terhormat Bapak Ibu dosen Fakultas Teknik Universitas Jakarta dan juga para pengurus tata usaha Fakultas Teknik Universitas Jakarta. Dan juga para narasumber sekalian, antara lain yang terhormat Bapak Dandung Sri Harminto, STMT, selaku Direktur Utama PT Geofirst Indonesia, yang terhormat Ibu Yasinta Nur Andia, STMT, yang terhormat kepada Bapak Sumardi, Bapak Kurniawan, dan juga Bapak Leo, serta yang terhormat Bapak Ibu dan juga kawan-kawan sekalian, peserta virtual fight trip pada pagi hari ini, dan juga saya tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Panitia Himpunan Mahasiswa Sipil Indonesia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena rahmatnya kita dapat berkumpul dan diberi kesempatan dan juga kesehatan untuk melaksanakan kegiatan pada pagi hari ini untuk menimba ilmu bersama-sama dari para narasumber yang sangat luar biasa. Yang meskipun dilakukan secara virtual tapi tidak mengurangi semangat dan juga waktu kita lah, meskipun mungkin sama-sama sibuk gitu ya kan, tetap semangat dan semoga sehat selalu buat kita semua. Jadi saya sebagai Yuni Kartika membantu acara kesempatan pada pagi hari ini akan membacakan sedikit susunan acara dan juga beberapa aturan yang akan kita terapkan selama Zoom ini berlangsung. Aturan acaranya yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pembacaan doa, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang keempat sambutan, yang kelima pemaparan materi, yang keenam kesimpulan dari penyampaian live report yang telah ditayangkan nanti, yang ke-9 sesi tanya jawab, yang ke-10 kesimpulan, yang ke-11 pemutaran video testimoni KSO PT Jaya Konstruksi, dan yang terakhir adalah foto bersama dan juga foto. Baiklah sedikit aturan yang ingin saya sampaikan. Bagi peserta yang mengikuti Zoom pada pagi hari ini, saya minta dan juga saya minta untuk yang tidak memang berbicara, untuk suara speakernya dalam Zoom ini dimatikan supaya tidak ada suara-suara yang lain. Dan saya minta tolong kepada Ibu Mufita Amin sebagai host untuk mungkin bisa membantu dalam mematikan suara-suara itu. Mungkin seperti itu. Dan saya juga nanti akan menyampaikan akan ada link absensi yang akan dikirimkan di kolom chat Zoom, dan peserta dalam Zoom ini boleh mengaksesnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Tanpa berlama-lama lagi, marilah kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Baiklah, mohon maaf mungkin tadi ada sedikit kesalahan, suaranya doang yang kedengeran. Baik, kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu sambutan. Yang pertama, sambutan dari Bapak Insinyur Murojin MT selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Jakarta. Kepada Bapak Insinyur Murojin MT, saya persilakan dengan hormat. Baik, terima kasih Mbak Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati pimpinan PT GeForce Indonesia, yang saya hormati pimpinan Fakultas Teknik Universitas Jakarta, yang saya hormati Bapak Ibu dosen Fakultas Teknik Universitas Jakarta, para mahasiswa serta hadirin yang kami muliakan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, bahwa pada pagi hari ini kita dapat bertemu secara daring dalam acara yang bertema estetik dan fungsional dengan geosintetik. Pertama, kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para hadirin yang telah menyempatkan waktu yang begitu berharga di weekend ini untuk mengikuti acara ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu dan hadirin bisa mengikuti acara ini sampai selesai dan bisa mengambil manfaat sebesar-besarnya dari kegiatan ini. Dan yang utama, kami ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan PT GeForce Indonesia yang berkenan untuk berbagi ilmu kepada kami, Sivitas Fakultas Teknik Universitas Jakarta. Mudah-mudahan kerjasama ini merupakan awal yang baik bagi kita untuk saling berbagi informasi dan beberapa manfaat ke depan yang mungkin bisa kita ambil semaksimal mungkin. Terima kasih kami sampaikan kepada panitia penyelenggara kegiatan ini yang dimotori oleh Himpunan Mahasiswa Sipil Universitas Jakarta dengan bimbingan Bapak Raden Muhammad Ihsan, MT, dan Bapak Paulus Babamari, MT, yang memberikan bimbingan pengarahan kepada HMS sehingga bisa melaksanakan kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berlangsung sesuai dengan rencana, lancar, dan kita juga dapat mengikutinya sampai selesai. Bapak Ibu, para hadirin yang saya hormati, acara-acara seperti ini merupakan hal yang baik sekali bagi kita untuk kita ikuti. Dan ini merupakan salah satu misi bagi kami Fakultas Teknik Universitas Jakarta, itu membangun kerjasama dengan dunia industri. Ya, kenapa? Karena memang saat ini ilmu itu tidak hanya ada di universitas, tapi justru di dunia industri ini yang sangat luar biasa perkembangannya, sehingga jalinan kerjasama yang baik antara perguruan tinggi dan dunia industri ini sangat bermanfaat untuk pengembangan ilmu dan juga pemahaman ilmu bagi para mahasiswa. Sehingga mahasiswa tidak hanya tahu tentang teori, tetapi juga mengetahui dengan persis seperti apa perkembangan industri di dunia luar yang terkait dengan perkembangan teknik sipil. Nah, oleh karena itu, saya harapkan kepada para mahasiswa untuk bisa memanfaatkan kegiatan-kegiatan seperti ini, sehingga bisa menambah wawasan, ilmu, dan juga bisa mengkombinasikan begitu ya, atau kolaborasi antara ilmu yang didapat di kampus dan perkembangan industri, pengembangan teknologi, aplikasi dari berbagai ilmu yang itu sangat bermanfaat untuk perkembangan ilmu secara pribadi, juga merupakan pengetahuan ya yang terkait dengan aplikasi dari ilmu yang dipelajari di kampus.
Nah, saudara sekalian, para mahasiswa, bahwa saat ini beberapa tahun yang lalu mahasiswa yang lulus sarjana itu di samping ada ijazah juga ada yang namanya surat keterangan pendamping ijazah. Nah, ini adalah untuk melengkapi atau menunjukkan ya begitu ya, menunjukkan kompetensi mahasiswa di dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Kenapa? Karena memang tidak cukup saat ini hanya belajar di kampus, tetapi harus juga mengenal dunia industri, perkembangan dunia industri, ilmu aplikasi dari ilmu yang dipelajari di kampus. Nah, dengan harapan dengan SKP itu menunjukkan bisa mencerminkan kompetensi dari mahasiswa dari sisi pengetahuan ilmu teoretik dan juga pengetahuan tentang aplikasi ilmu di dunia industri. Ini yang coba kita kembangkan di Fakultas Teknik sehingga nanti ke depannya para mahasiswa bisa mengetahui perkembangan ya, bisa mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi sehingga ketika terjun di dunia kerja tidak merasa asing lagi ya. Jadi ini tujuan yang akan kami bangun di Fakultas Teknik. Nah, mudah-mudahan apa yang diinisiasi oleh Pak Raden Muhammad Ihsan ini bisa kita lanjutkan nanti untuk tema-tema yang lainnya. Kalau hari ini kita berfokus pada geosintetik, mungkin kedepannya nanti kita akan hal yang lain lagi, misalnya teknologi beton, atau misalnya konstruksi baja, dan seterusnya. Nah, saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan acara ini bisa bermanfaat buat kita semuanya, dan kerjasama dengan PT Geofast Indonesia ini bisa berlangsung lama, nanti saling menguntungkan di mana yang bisa kita ambil manfaatnya masing-masing. Saya kira demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih atas sambutan yang diberikan oleh Bapak Dekan Fakultas Teknik Universitas Jakarta. Kita lanjut ke sambutan yang berikutnya, yaitu sambutan dari Bapak Dandung Sri Harminto STMT selaku PT Direktur Utama Geofast Indonesia. Baiklah, mungkin sebelum Bapak Dandung menyampaikan sambutannya, saya akan sedikit membacakan CV dari beliau. Daftar riwayat hidup dari Bapak Dandung Sri Harminto. Tanggal lahir Biora 2 Desember 1971. Alamat Taman Permata Cikunir Blok A23. Alamat email dandung.sri@gmail.com. Mobile 08 111 46 262. Agama Islam. Warga negara Indonesia. Status menikah dikaruniai 4 orang anak. Pendidikan formal, Magister Teknik S2, Teknik Sipil Universitas Indonesia. Moto hidup, bergunalah buat orang lain, itulah sebaik-baiknya manusia. Data pendidikan formal, 2019 sampai 1990 sampai 1996, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Indonesia, sejurusan Teknik Sipil bidang Hidro, S1. Judul tugas akhirnya Model Matematika untuk Manajemen Kualitas Air Sungai. Uraiannya sedikit dari judul tadi, yaitu membangun program komputer, optimasi influen limbah di badan sungai. Tahun 2007 sampai 2010, di Universitas Indonesia, Depok, Indonesia, jurusan Teknik Sipil dan Lingkungan Geoteknik, jurusan jenjang S2 Magister Teknik. Judul tugas akhirnya yaitu Studi Perilaku Pull-out Elemen Perkuatan Tanah pada Sistem Dinding Penahan Tanah. Sedikit uraian dari judul tadi, yaitu melakukan uji fisik laboratorium pull-out resistance elemen perkuatan tanah di 2 jenis tanah yang berbeda.
yang terakhir 2019 sampai saat ini, yaitu di Universitas Indonesia, jurusan Teknik Sipil dan Lingkungan Geoteknik, jenjangnya S3, doktor sedang berjalan. Uraiannya melakukan riset terkait bencana likuifaksi akibat gempa bumi. Pengalaman organisasi ada di namanya Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia atau GAPENSI Jakarta. Posisinya Wakil Sekretaris Jenderal. Dan juga yang 2018 Persatuan. Mungkin nggak usah dibacain semua, Dek, panjang nanti. Jangan. Banyak banget. Gitu, Pak. Baik. Luar biasa, Pak Gandum. Iya sih, panjang banget sih ini. Nanti sampai maghrib nggak selesai, jangan-jangan. Benar, panjang banget. Yang ditulis juga belum cukup itu ya Pak Gandum, masih banyak lagi. Iya, saya kasih ini belum di resume aja. Oh, ya udah. Kalau memang begitu, ya baik. Mungkin hanya sampai situ aja CV yang bisa saya sampaikan. Mungkin dilanjut dengan sambutan dari Bapak Dandung sendiri. Saya persilakan. Oke, terima kasih. Dengar suara saya ya? Dengar, Pak. Dengar. Mohon maaf kalau ada background yang agak berisik, karena kebetulan masih di jalan, mampir sebentar. Tadi niatnya sepedahan, tapi jam 9 takutnya nggak nyampe, jadi saya stop dulu nih. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Muhrojin sebagai Dekan Fakultas Teknik Universitas Jakarta dan adik-adik mahasiswa yang saya banggakan gitu ya, karena saya juga pernah jadi mahasiswa, masa-masa yang penuh kenangan gitu ya, masa-masa indah, masa-masa proses pembelajaran yang harus diikuti sebagai suatu proses kehidupan untuk mencapai kehidupan tahap berikutnya. Nah, dari mahasiswa, sekali lagi terima kasih sudah memberi kesempatan kami untuk berbagi pengalaman sebenarnya ya. Kalau ilmu kan teman-teman di universitas pasti jauh lebih settle, tapi kebetulan kalau dari sisi pengalaman tentunya kami yang tiap hari bergelut di lapangan ingin sekedar berbagi, seperti yang disampaikan oleh Pak Muhrojin tadi, bahwa kehidupan nyata tidak seindah kehidupan kampus gitu ya. Kalau kehidupan kampus itu kan ideal gitu ya, enak belajar, tapi nanti begitu adik-adik keluar dari kampus akan menghadapi banyak hal yang tentunya harus dipersiapkan sebaik mungkin. Nah, adik-adik sekalian, kalau kita bicara tentang ilmu teknik sipil tentunya banyak sekali. Nah, kebetulan sejak selesai kuliah, saya sendiri dan teman-teman banyak menekuni di bidang geoteknik gitu ya, atau bidang mekanika tanah. Saya pikir kalau ada kuliah di teknik, khususnya teknik sipil, pasti mengenal apa ilmu mekanika tanah gitu ya, atau geoteknik lah kita sebutnya. Nah, salah satu cabang dari bidang ilmu geoteknik itu adalah salah satu teknologi untuk perbaikan dan perkuatan tanah dengan menggunakan material polimer atau geosintetik kita sebutnya. Nah, mungkin pagi ini kita akan share, saya nggak tahu nanti Bu Yasinta menyiapkan beberapa proyek ya, 2 atau 3, saya nggak tahu. Kita akan coba satu berbagi dari sisi ilmunya dulu gitu ya, berbagi ilmu teori gitu ya, basic prinsip engineering yang kita dapatkan di bangku kuliah gitu ya. Semoga dapat ya, tapi kalau geosintetik biasanya jarang diajarkan nih. Nah, kemudian perlu saya sampaikan bahwa kita secara keilmuan punya asosiasi namanya IGS gitu ya. Kalau lihat logonya di atas itu INA IGS. INA adalah Indonesia, IGS adalah International Geosynthetic Society gitu ya. Jadi memang ilmu ini ada semacam asosiasinya gitu ya, sehingga dengan asosiasi itu kita bisa saling tukar ilmu nih dengan tidak hanya sesama ahli di Indonesia tapi juga internasional. Karena ilmu kan bersifat universal, apalagi ini terkait dengan teknologi yang relatif usianya muda ya dibanding dengan mungkin ilmu besi, ilmu beton gitu ya, atau ilmu aspal gitu ya kalau kita ngomong teknik sipil. Nah, ini adalah ilmu yang relatif baru dalam artian teknik sipil ya, relatif baru itu jangan dibandingkan dengan ilmu komputer gitu ya. Kalau teknik sipil itu pertama kali geosintetik diperkenalkan di Indonesia tahun 84. Kalau adik-adik sekalian melewati jalan tol ya, mulai dari Pluit sampai bandara, jalan tol Sudiatmo, itulah pertama kali teknologi geosintetik digunakan. Itu kan tanahnya rawa ya, kanan kirinya kan dulu sering sempat banjir.
Nah, itulah geosintetik atau geotekstil pada saat itu digunakan bersamaan dengan penggunaan teknologi cakar ayam dari Profesor Sudiatmo. Mungkin juga adik-adik bisa googling nih siapa Sudiatmo gitu ya. Adalah salah satu tokoh teknik sipil gitu yang meng-create atau menciptakan teknologi cakar ayam untuk fondasi di tanah lunak. Dan sekarang itu dikembangkan terus untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di bidang tanah lunak. Jadi itulah kira-kira awal tahun 84 seingat saya ketika pada saat itu di googling lagi, kan adik suka googling gitu ya tentang adanya Indonesia Air Show yang diinisiasi oleh Profesor B.J. Habibie sebagai seorang engineer gitu ya untuk membuka akses ke jalan tol Cengkareng Soekarno-Hatta. Nah, itulah dibangun dengan teknologi geosintetik combine dengan teknologi cakar ayam. Nah, setelah itu berkembanglah di Indonesia dengan berbagai macam pengembangan dan teknologi, kemudian juga pabrik produksi juga sebelumnya sepenuhnya impor, juga sekarang udah mulai banyak diproduksi di Indonesia. Nah, pada pagi hari ini kita harapkan sharing ini bisa bermanfaat gitu ya buat Civitas Akademika Universitas Jakarta, terus khususnya Fakultas Teknik dan terkhusus lagi Fakultas jurusan Teknik Sipil ya kalau nggak salah, untuk menjadi salah satu tambahan knowledge gitu ya bahwa nanti teknologi geosentik adalah salah satu teknologi alternatif di-compare dengan teknologi konvensional ya. Kita udah mengenal ya kalau belajar teknik sipil mungkin dengan perkuatan tanah menggunakan sentrin, dengan piling, kalau dinding penahan tanah menggunakan beton. Nah, ini nanti kita tidak menggunakan beton tapi sepenuhnya digunakan material geosintetik gitu ya. Jadi memang ini menjadi salah satu teknologi alternatif dan memang riset terus berkembang Pak Murojin terkait dengan bidang ini. Jadi silahkan saja nanti kalau adik-adik misalnya gitu ya ada yang mengambil tugas akhir atau kerja praktek di bidang geoteknik dan khususnya geosintetik itu bisa kontak aja dengan Mbak Novi atau Mbak Yasinta nanti kita bisa bekerja sama gitu ya terkait dengan penelitian atau tugas akhir atau mungkin riset-riset yang sederhana gitu ya untuk memperkaya pengetahuan khasanah ilmu pengetahuan yang akan digunakan di Indonesia. Nah, kira-kira seperti itu dan adik nggak usah khawatir bidang geoteknik itu luar biasa deh marketnya gitu ya. Saya pernah bertanya kepada teman-teman HKI itu Hutan Makarya Infrastruktur bahwa untuk membangun jalan Trans Sumatera tol ya, adik pasti tahu ya tol Sumatera itu kira-kira 60% itu adalah ngurusin geotekniknya, sisanya adalah untuk perkerasannya, untuk electrical dan sebagainya, untuk drainase, tapi 60% anggaran itu digunakan untuk menyelesaikan problem geoteknik. Jadi bisa dibayangkan porsi knowledge geoteknik itu menjadi sangat besar ketika kita membangun katakanlah sebuah infrastruktur gitu ya. Nah, adik-adik sekalian ini semoga bisa menjadi semacam pematik gitu ya untuk adik-adik sekalian mulai lebih menekunin. Dan adik sekalian, seperti saya ketahui, kebetulan saya di Asosiasi Himpunan Ahli Teknik Tanah sebagai salah satu sekretaris jenderal, itu belum dibacakan. Kalau dibacakan nanti kepanjangan bahwa nanti setelah adik-adik lulus harus mengejar namanya keahlian praktis ya, Dek ya. Jadi kuliah saja tidak cukup. Kita harus punya keahlian sebagai profesional engineer. Jadi adik lulus sebagai sarjana teknik itu belum menjadi profesor engineer. Maka ketika adik-adik nanti selesai kuliah itu bukan akhir dari proses pembelajaran, tapi menjadi awal adik-adik menjadi seorang profesional. Nah, itulah nanti ada namanya proses kita harus mendapatkan surat keterangan keahlian SKK atau melalui PI misalnya mendapatkan insinyur profesional dan sebagainya. Jadi adik-adik sekalian teruslah belajar, kuliah menjadi suatu awal, lulus juga menjadi satu awal supaya karir adik-adik di bidang engineer nanti menjadi jauh lebih baik. Sampai itu menjadi pengantar, silahkan nanti sama Mbak Yasinta. Mbak Yasinta ini adalah salah satu sales engineer kami, akan membantu adik-adik, membimbing adik-adik untuk nanti diberikan knowledge basic, kemudian berkunjung ke lapangan ya, karena kondisi pandemi ini jadi agak sulit mungkin harus rame-rame ke lapangan, tapi dengan adanya teknologi semoga bisa memberikan gambaran yang tidak kalah mendalam juga gitu ya dibandingkan ketika melakukan kunjungan secara fisik atau secara luring. Nah, virtual trip ini kita coba desain mulai dari nanti melihat drone, kemudian nanti interview di lapangan. Kalau memang ada hal-hal silakan ditanyakan langsung ke teman-teman kami di lapangan. Anggaplah seperti adik-adik berkunjung ke lapangan, berinteraksi dengan orang-orang lapangan, ngobrol orang dengan lapangan. Kalau kurang jelas langsung ditanyakan saja sehingga tahu ini apa ya, ini itu apa.
Jadi tidak hanya sekedar foto, tapi real dengan menggunakan video secara virtual. Adik-adik bisa belajar langsung ke lapangan gitu ya, sampai nanti kita punya kesempatan juga melakukan kunjungan fisik secara langsung. Nah, seorang engineer harus paham tentang lapangan. Kalau hanya di bangku kuliah rasanya tidak akan mencukupi untuk menupuk engineering judgment. Nah, ini menjadi salah satu intermediate saja sarana untuk memahami bagaimana seorang engineer harus tahu lapangan, terjun lapangan, dan memahami lapangan. Sampai itu Pak Murojin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Kami sangat berharap kerjasama ini tidak hanya berhenti sampai saat ini, tapi berlanjut pada tahap-tahap berikutnya. Terima kasih, mohon maaf, dan selamat belajar, sukses selalu buat adik-adik sekalian. Selamat belajar, semoga masa depan adik-adik cerah, gemilang ketika dipersiapkan sebaik-baiknya sejak dini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, suara saya kedengaran nggak? Dengar. Oh, dengar. Baik, terima kasih untuk suaranya nggak dengar, Dek. Oh, suaranya ini kedengaran ya, Pak? Kedengaran, oke, kedengaran. Baiklah, kita lanjut ke acara inti, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Yasinta Nur Andia, STMT. Baik, sebelum kita memasuki acara inti, saya akan membacakan sedikit ketentuan yang ada. Yang pertama, penyampaian materi adalah selama 45 menit. Yang kedua, selama materi menyampaikan materi, peserta tidak diperbolehkan melakukan interupsi, ataupun saya juga minta tolong untuk mematikan suaranya, di-unmute selama Zoom supaya tidak terdengar suara yang lain, supaya untuk pemateri juga nggak terganggu gitu. Dan juga untuk peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, nanti kami akan mengirimkan di kolom chat link, dan teman-teman bisa mengirimkan pertanyaannya di link tersebut, dan juga nanti di materi ataupun share screen yang akan dipaparkan oleh Ibu Yasinta akan ada juga scan barcode di situ. Teman-teman juga boleh di situ dan mengirimkan pertanyaan ke situ. Dan formatnya sebutkan nama dan juga pertanyaan saudara-saudara sekalian secara singkat dan jelas. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Baiklah, tanpa berlama-lama, sebelum Ibu Yasinta memulai, saya akan bacakan sedikit CV beliau. Nama Yasinta Andia, STMT. Pendidikannya di Universitas Brawijaya, S2, Master Engineering. Dan di Universitas Brawijaya juga sebagai sarjana teknik. Untuk alamatnya sendiri di Jalan Penjernihan, 1/12 B Bendungan, Hilir, Jakarta Pusat. Untuk language-nya, bahasanya yang dikuasai oleh beliau bagus ini, ada 4 loh, keren. Ada bahasa Inggris, bahasa Jawa, bahasa Korea, dan yang terakhir adalah ya bahasa kita bersama lah, bahasa Indonesia. Dan untuk sertifikasinya Autodesk AutoCAD 2007, Internet and Core Computing Certification, Autodesk 3 Max 8, TOEFL Equivalent Test. Dan untuk publikasinya tesisnya adalah studi perencanaan desain turap baja dengan metode finite element di bantaran Sungai Jelerai, Tanjung Selor. Dan untuk skripsi beliau yaitu pengaruh variasi jarak dan kedalaman pondasi terhadap daya dukung pondasi di lereng pada pemodelan tanah pasir DR74. Dan untuk pengalaman beliau yaitu yang pertama di PT Ramsa Citra Pratama sebagai quantity supervisor Maret 2011 sampai Desember 2012. Yang kedua, PT Pamenang Buana Raya sebagai estimator Agustus 2014 sampai November 2014. Dan yang terakhir adalah di PT Govers Indonesia yang sekarang sebagai Sales Marketing and Engineering September 2015 sampai sekarang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari CV beliau. Baiklah, kepada Ibu Yasinta Andia, saya persilakan dengan hormat untuk memaparkan materinya. Terima kasih.
Terima kasih kepada Mbak Yuni yang sudah memperkenalkan saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya dari Pak Dekan Universitas Jakarta, Bapak Muhrojin, dan Direktur Utama Geoforce Indonesia, Bapak Dandung Sri Harmin. Terima kasih juga saya ucapkan kepada para dosen dan mahasiswa yang telah meluangkan waktunya yang berharga pada hari Sabtu ini untuk mengikuti acara virtual field trip dengan kami. Berhubung acaranya agak panjang, nanti sampai jam 12, jangan lupa untuk teman-teman mahasiswa menyiapkan snacknya, minumannya di samping komputer masing-masing, agar tetap semangat mengikuti acara sampai akhir nanti jam 12. Baik, sebelum memasuki acara utama, yaitu virtual field trip, sebelumnya saya akan sampaikan materi dasar yang berkaitan dengan 3 lokasi. Hari ini kita akan visit ke 3 lokasi yang berbeda, 3 provinsi yang berbeda. Kita mulai dengan paparan dulu, yaitu estetik dan fungsional menggunakan geosintetik. Hari ini kita akan membagi acara menjadi 5 part, yaitu yang pertama adalah perkenalan, tadi sudah dibantu oleh Mbak Yuni sebagai moderator. Yang kedua akan saya sampaikan sebentar lagi materi GSRW dan GCL. Lalu part ketiga nanti untuk teman-teman mahasiswa bisa mengikuti kuis, mini kuis, jadi mohon disimak baik-baik materinya. Lalu yang keempat nanti kita akan memasuki materi utama yaitu field trip ke 3 lokasi, yaitu ke Makassar, Bantul, Yogyakarta, dan yang terakhir solid waste disposal di Jawa Tengah. Lalu untuk part terakhir, kita akan memasuki sesi tanya-jawab. Untuk teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaan, saya ingatkan lagi bisa scan barcode ya di pojok kanan atas atau pojok kanan bawah nanti untuk slide selanjutnya menggunakan aplikasi Google Lens untuk pengguna Android atau aplikasi kamera untuk pengguna iOS. Dan apabila tidak menggunakan dua-duanya, bisa menggunakan link yang sekarang sedang di-share oleh tim Geoforce Indonesia di kolom chat. Silakan memasukkan pertanyaan di situ ya. Nah, selanjutnya ini untuk teman-teman yang aktif bertanya dan menjawab kuisnya nanti dengan benar dan cepat akan dipilih oleh Ibu Novita sebagai tim marketing Geoforce Indonesia. Nanti akan dikirim goodie bag Cindra Mata Geoforce Indonesia karena telah mengikuti acara ini dengan baik. Jadi mari kita mulai. Mohon aktifkan kameranya, kalau tidak ada halangan, silakan diaktifkan kameranya dan silakan aktif bertanya. Karena tadi sudah disampaikan oleh moderator, perkenalan hari ini diskusi akan dibantu oleh Pak Dandung Sri Harminto selaku Direktur Utama. Dan tentu saja saya sendiri dengan Yasinta Andia. Nanti pertanyaan akan kami jawab bergantian seperti itu. Nah, hari ini materi yang akan saya bawakan adalah 2 materi. Yang pertama Geoforce Segmental Retaining Wall yang akan saya singkat sebagai GSRW. Dan yang kedua adalah Geosynthetic Clay Liner yang akan saya singkat sebagai GCL. Nah, untuk teman-teman yang belum pernah sama sekali mendengar apa sih itu geosintetik, nah teman-teman semua bisa mengakses YouTube atau Instagram Geoforce Indonesia karena di sana penjelasan mengenai materi
GSRW atau GCL di sana juga sudah cukup lengkap. Di sini saya hanya meresume beberapa saja karena keterbatasan waktu. Jadi kalian bisa belajar via YouTube dan Instagram juga. Lalu selanjutnya, yang pertama, ini yang akan saya bahas adalah Geoforce Segmental Retaining Wall. Untuk teman-teman di sini yang sudah mengambil mata kuliah teknik pondasi, pasti sudah paham mengenai retaining wall. Nah, Geoforce Segmental Retaining Wall ini adalah alternatif struktur dinding penahan tanah menggunakan perkuatan geosintetik. Nah, geosintetiknya ini ada di mananya? Nah, ini nanti akan saya bahas di slide selanjutnya. Nah, struktur GSRW ini digunakan salah satunya adalah di flyover, jalan flyover. Lalu selanjutnya struktur pendekat jembatan, lalu yang terakhir yang sudah saya sebutkan tadi sebagai alternatif pengganti DBT konvensional, yaitu DBT konvensional yang sudah dikenal selama kuliah itu biasanya adalah batu kali, gravity wall, L-shape maupun sheet pile seperti itu. Nah, struktur GSRW ini motifnya sangat menarik ya teman-teman. Kalau di gambar itu yang sebelah kiri dindingnya, yang sebelah sini, nah itu adalah dinding segmental yang saya maksud. Di sini motifnya yang nampak adalah motif yang berwarna kotak. Nah, sebenarnya kita juga punya motif yang lain, yaitu motif bintang yang tidak kalah menarik seperti itu. Saya lanjutkan ke slide selanjutnya. Mohon maaf, ada sedikit kendala teknis. Bu Novi bisa minta tolong share screen presentasi saya, Bu? Oke, mohon maaf atas kesalahan teknisnya. Sekarang sudah muncul lagi di layar ya, teman-teman sekalian. Sudah, Bu, sudah. Oke, baik. Mohon maaf. Saya lanjutkan untuk bagian struktur dalam di bagian dalam struktur GSRW. Komponen paling penting dalam struktur GSRW ini ada 3, teman-teman. Yang pertama itu adalah timbunan. Timbunan pada gambar itu adalah yang berwarna coklat muda. Di situ timbunannya berpengaruh untuk mengisi ruang kosong dan memberikan perkuatan pada struktur GSRW itu sendiri. Nah, untuk tanah timbunan ini teman-teman bisa menggunakan tanah granular dan apabila tidak tersedia bisa menggunakan tanah non-granular juga bisa, tapi dengan syarat derajat kepadatannya harus mencapai 95%.
dan pemadatan dilakukan setiap 35 cm. Itu merupakan kriteria untuk tanah timbunannya. Lalu yang kedua, materi yang paling penting dalam struktur segmental wall ini adalah GI strip atau sabuk perkuatan yang berwarna hitam, teman-teman. Jadi sabuk perkuatan ini diberikan pada setiap lapisan dinding segmental wall sebelah kiri dan sebelah kanan itu semuanya diberikan sabuk perkuatan. Lalu selanjutnya yang terakhir, bagian paling penting pada struktur GSRW adalah facing segmental wall. Facing ini memiliki kekuatan K350 sesuai standar nasional Indonesia, teman-teman. Berfungsi sebagai penutup timbunan sekaligus sebagai muka estetik struktur tersebut. Nah, yang saya sampaikan tadi mengenai perbandingan struktur retaining wall konvensional, di sini sebelah kiri saya mengambil contoh perbedaan L-shape, struktur konvensional, dan struktur GSRW yang sebelah kanan. Nah, pertama kita bahas dulu struktur konvensional L-shape sebelah kiri. L-shape ini bisa menggunakan beton pracetak, teman-teman. Nampak pada gambar itu strukturnya sangat besar dan masif. Jadi untuk mobilisasinya tentu akan menggunakan kendaraan yang besar juga. Itu merupakan salah satu kekurangan dari struktur L-shape konvensional. Mengenai timbunan, untuk L-shape juga ditimbun setiap 35 hingga 50 cm dengan kepadatan juga 95%. Nah, mengingatkan kembali teman-teman, apabila ada pertanyaan, silakan untuk scan barcode di pojok kanan bawah atau klik link yang disebutkan oleh tim marketing kami di kolom chat. Silakan mengisi pertanyaannya di situ yang akan nanti kami jawab pada saat sesi Q&A nanti pada saat terakhir. Nah, saya lanjutkan lagi mengenai struktur L-shape. Kekurangan struktur L-shape itu adalah bagian depan struktur L-shape ini harus ada struktur tambahan. Ini saya gambarkan di sini, teman-teman. Nah, biasanya struktur tambahan di depan L-shape ini adalah mini pile atau cerucuk. Itu biasanya perkuatan yang harus ditambahkan di depan struktur L-shape. Nah, mengapa struktur L-shape di depannya harus ditambah struktur tambahan lagi? Nah, fungsinya adalah untuk meningkatkan daya dukung tanah dasar di bawah struktur L-shape dan mencegah guling struktur overall seperti itu. Jadi tambahan struktur mini pile atau cerucuk tadi memang diharapkan menambah daya dukung. Nah, selanjutnya yang akan saya bahas adalah struktur GSRW itu sendiri, yang sebelah kanan ya, teman-teman. Kalau dibandingkan dengan struktur L-shape yang sebelah kiri, yang pertama, yang pastinya menyita perhatian yaitu facing-nya. Facing dari panel GSRW ini sangat ramping, hanya ketebalan 15 cm dan menggunakan teknik
pracetak in situ, yaitu pengecoran di dalam lokasi proyek. Jadinya kita tidak perlu repot-repot mobilisasi panel beton dari gudang workshop menuju lokasi, tidak perlu. Jadi kita hanya mobilisasi moldingnya saja atau cetakannya saja menuju ke lokasi. Lalu proses pencetakan bisa dilakukan di site seperti itu. Nah, nanti untuk detail metode konstruksinya akan saya sampaikan pada slide selanjutnya. Selain itu, selain facing, apa yang menjadi khasnya dari struktur GSRW yang sudah saya sampaikan tadi adalah strip perkuatan yang garis-garis berwarna abu-abu, itu GI strip. Nah, itu adalah memberikan kekuatan tambahan kepada struktur segmental wall. Sehingga struktur segmental wall-nya menjadi bisa menjadi ramping dan tidak memerlukan struktur tambahan lagi di depannya. Dan tentu saja yang terakhir yang membuat GSRW ini lebih unggul dibandingkan dengan struktur konvensional tentu pada facing-nya, teman-teman. Jadi facing-nya ini yang cantik dan menarik sehingga membuat khas ya struktur GSRW. Kalau ketemu di jalan, wah ini strukturnya cantik gitu. Jadi perbedaan struktur konvensional dengan struktur GSRW itu salah satunya adalah dari facing-nya tadi. Nah, kalau kelihatannya kan proses desain GSRW ini pastinya rumit ya teman-teman. Kalau dilihat dari ini data apa yang diperlukan, checklistnya apa saja yang diperlukan untuk mendesain. Nah, itu salah satunya adalah data tanah dasar. Data tanah dasar harus didapatkan sebelum kita mendesain struktur GSRW. Yang pertama itu adalah borlog dan sondir, itu wajib. Lalu yang kedua data lab. Lalu ada topografi dan cross section rencana jalan yang akan dibangun di atasnya. Lalu yang kedua, data yang harus didapatkan yaitu data tanah timbunan, data pengisinya, yaitu gradasi, standar proktor, dan data lab. Itu merupakan data dasar yang harus didapatkan sebelum proses desain, seperti itu. Nah, selanjutnya setelah proses desain sudah didapatkan, data desain sudah didapatkan, selanjutnya tahap selanjutnya yang dilakukan adalah peta potensi gempa. Jadi kita harus mengeplotkan dulu lokasi yang akan dikerjakan ini di mana. Nanti gunanya adalah untuk modeling. Di situ nanti peta percepatan, ada nilai percepatan gempanya, kita masukkan di situ, teman-teman. Jadi setiap lokasi memiliki nilai percepatan gempa yang berbeda. Nah, selanjutnya setelah data dikumpulkan, yaitu yang terakhir adalah analisis stabilitas menggunakan software geoteknik yang namanya Plaxis. Nah, mungkin di sini juga ada teman-teman yang sudah pernah dengar apa itu software Plaxis. Nah, itu kami di sini menggunakan software Plaxis untuk mengecek stabilitas struktur GSRW. Nah, yang pertama dari hasil sondir dan borlog yang tadi sudah saya sampaikan, itu dimasukkan ke dalam input sebelah kiri, parameter tanah dimasukkan, parameter tanah timbunan isiannya juga dimasukkan di situ, lalu tentu saja geometri struktur itu dimasukkan juga ke dalam input software Plaxis. Nah, setelah data geometri dan parameter tanah dimasukkan, selanjutnya engineer akan running program Plaxis untuk mendapatkan
total displacement, dan stabilitas struktur itu sendiri. Seperti itu. Nah, dari sini saya dulu juga tesis menggunakan softwarenya menggunakan Plaxis. Nah, jujur dulu itu saya bingung untuk gimana sih menggunakan software ini sebenarnya. Padahal saya sudah kepengen banget untuk segera menyelesaikan seperti itu. Tapi kurang apa ya istilahnya, tidak ada yang membimbing gitu untuk mempelajari software Plaxis. Nah, di situ untuk teman-teman yang ingin mengambil skripsi tentang geoteknik dan ingin menggunakan software Plaxis untuk menyelesaikan datanya, teman-teman bisa banget konsultasi ke Geoforce Indonesia bagaimana cara menggunakan softwarenya dan lain sebagainya. Nanti kontaknya akan saya sampaikan pada akhir presentasi. Jadi mohon jangan di-skip sampai nanti akhir agar materinya bisa tersampaikan dengan baik. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, teman-teman. Metode konstruksi segmental wall. Di sini saya mengambil contoh lokasi di Tol Medan Binjai. Nah, apakah di sini ada yang aslinya anak Medan? Nah, kapan-kapan bisa mampir ke Tol Medan Binjai untuk lihat struktur GSRW di Tol Medan Binjai. Nah, kalau di sana menggunakan facing yang bintang ya, teman-teman. Tadi sudah nampak sekilas untuk facingnya yang bintang. Nah, ini tadi yang saya sampaikan untuk zona gempa. Itu dimasukkan ke dalam parameter input di software Plaxis. Nah, sebelum proses konstruksi, tentunya kami juga melakukan designing 3D menggunakan SketchUp, begitu teman-teman. Jadi kami bisa tahu oh hasil akhirnya nanti seperti ini begitu, dan lebih mudah juga untuk proses presentasi ke kontraktor sebelumnya. Nah, ini tahap awal pencetakan panel itu tadi yang sudah saya sampaikan di depan, itu dari workshop PT Geoforce Indonesia. Kita hanya mobilisasi moldingnya saja ke lokasi. Jadi untuk menghemat ongkos kirim, tentunya proses pencetakan dilakukan di site. Menggunakan beton K350. Nah, sambil menunggu betonnya set, itu selanjutnya yang dilakukan adalah penggalian leveling pad ya teman-teman. Untuk penggalian leveling pad ini gunanya adalah untuk menyamakan standar ukuran dari panel GSRW itu sendiri. Lalu selanjutnya itu leveling pad dicor juga di bagian bawah. Lalu selanjutnya, nah ini sambil menunggu set leveling pad biasanya dua sisi kanan dan kiri. Nah, lalu selanjutnya setelah leveling pad-nya set, itu panel segmental wall dipasang bagian bawah. Nah, setelah panel terpasang,
timbunan digelar dan dipadatkan hingga mencapai derajat kepadatan 95%. Nah, ini tadi yang saya sampaikan sabuk perkuatan ya teman-teman yang berwarna hitam. Nah, itu dipasang untuk sisi kanan dan sisi kiri. Nah, tahap itu diulangi lagi ya teman-teman, diulangi lagi hingga mencapai top level yang didesain. Pemadatan hingga 95% dan pengecekan kepadatan setiap layernya itu menggunakan Sencon. Nah, ini tampak pada gambar. Ini adalah proses pengetesan menggunakan Sencon. Nah, tahap yang sama diulang lagi hingga mencapai top level ketinggian. Jangan lupa teman-teman untuk pertanyaannya segera dimasukkan ke link yang ada di chat atau scan barcode di pojok kanan bawah menggunakan Google Lens atau kamera pada perangkat iOS. Nah, tahap terakhir teman-teman, nah setelah mencapai top timbunan paling atas ini ada finishing menggunakan capping beam. Nah, setelah capping beam selesai, lalu tahap terakhir yaitu pembersihan bagian bawah. Bagian bawah dibersihkan, dipasang guardrail, maka pekerjaan sudah bisa dikatakan selesai. Nah, seperti itu teman-teman untuk materi GSRW.